Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka. Malam ini saya gelisah memikirkan orang tua saya. Saya takut mereka kehilangan kebebasan cuma gara-gara kamar mandi. Waalaikumsalam. Raka, ketakutanmu itu nyata. Banyak lansia kehilangan kemandirian hanya karena kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Bapak Ibu bayangkan bangun pagi, masuk kamar mandi, lalu dunia berputar. Apakah ini awal dari stroke? Bisa jadi. Tekanan darah naik turun, pembuluh kaku, jantung lelah. Satu gerakan salah, kebebasan hilang. Malam ini kita bongkar kebiasaan mandi pagi yang diam-diam berbahaya. Dan kita ubah jadi kebiasaan aman. Kita mulai sekarang juga. Perkenalkan narasumber kita, Dr. Siti Setiati. 30 tahun pengalaman di bidang geriatri, penulis buku sehat di usia emas, dan juga sosok di balik pembangunan program Alzheimer tingkat nasional. Beliau malam ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Biar rame dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Makassar, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Jeda sebentar, tulis juga kebiasaan mandimu ya. Pagi hari air hangat atau dingin. Bayangkan, mandi pagi yang selama ini kita anggap sehat ternyata bisa jadi pintu masuk stroke. Bapak Ibu, ini bukan cerita menakut-nakuti. Ini kenyataan yang sudah menimpa banyak orang seusia orang tua kita. Betul sekali, Raka. Stroke, serangan jantung, pingsan di kamar mandi, semua itu bisa datang diam-diam hanya karena kebiasaan kecil yang diulang tiap hari. Malam ini saya ingin membuka mata semua penonton. Kita kira bahaya datang dari rokok, makanan berlemak, atau kurang olahraga. Tapi siapa sangka kamar mandi, tempat yang kelihatan paling aman, justru bisa jadi perangkap mematikan. Saya sudah 30 tahun menangani pasien lansia. Saya pernah melihat seorang guru pensiun jatuh di kamar mandi hanya karena air terlalu panas. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba tidak bisa bicara setelah mandi terlalu pagi dalam kondisi perut kosong. Bapak Ibu bayangkan jika itu terjadi pada Anda. Pagi yang harusnya penuh semangat berubah jadi awal penderitaan panjang. Tidak bisa jalan ke pasar, tidak bisa ikut pengajian di masjid, bahkan tidak bisa menyuap makanan sendiri. Bukankah itu mimpi buruk setiap orang tua? Dan lebih menyakitkan lagi, bukan hanya penderita yang menanggung. Anak-anak, cucu keluarga harus merawat, menjaga, bahkan mengorbankan pekerjaan. Padahal, semua bisa dicegah dengan langkah sederhana. Malam ini saya tidak sendiri. Bersama saya Dr. Siti Setiati, ahli geriatri, penulis buku sehat di usia emas, sekaligus penggerak program Alzheimer nasional. Beliau sudah menyelamatkan ribuan orang tua di Indonesia. Raka, boleh saya tanya balik? Kalau orang tuamu mandi, biasanya mereka pakai air hangat atau dingin? Nah, ini menarik, Dok. Ayah saya suka air hangat, ibu saya lebih suka air dingin. Dua-duanya keras kepala, merasa masih muda padahal usianya sudah di atas 65 tahun. Itu gambaran nyata banyak keluarga Indonesia. Orang tua merasa masih kuat. Padahal pembuluh darah sudah kaku, jantung tidak sekuat dulu, otak butuh aliran stabil. Satu kebiasaan kecil bisa menjadi pemicu tragedi. Jeda sebentar, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Medan, Yogyakarta? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jangan lupa, tulis juga kamu biasanya mandi pakai air apa, hangat atau dingin. Kita akan lihat mana yang paling banyak dipilih. Dok, saya ingin langsung ke pertanyaan besar. Mengapa mandi pagi bisa jadi pintu masuk stroke? Bukankah mandi itu justru bikin segar? Karena tubuh lansia berbeda dengan tubuh muda. Begini penjelasannya. Saat bangun tidur, tekanan darah cenderung lebih rendah, tubuh masih beradaptasi. Air panas langsung memperlebar pembuluh darah, membuat otak kekurangan suplai darah. Air dingin mendadak menyempitkan pembuluh darah, memaksa jantung bekerja lebih keras. Dan bila mandi, dilakukan terlalu pagi, tanpa sarapan, lonjakan hormon kortisol menambah risiko. Jadi kamar mandi yang harusnya jadi tempat segar, justru bisa jadi medan perang bagi tubuh yang sudah rapuh. Betul.
Saya pernah menangani Ibu Kartini dari Yogyakarta usia 75 tahun. Setiap pagi beliau mandi air panas 20 menit langsung setelah bangun. Satu pagi cucunya menemukan beliau duduk lemas bibir mencong tangan kanan tak bisa diangkat. Itu stroke ringan. Dan penyebab utamanya kebiasaan mandi yang dianggap menyehatkan. Ya Allah, berarti bisa saja orang tua kita saat ini sedang melakukan kebiasaan berbahaya tanpa sadar. Benar. Dan lebih menyedihkan, banyak pasien baru sadar setelah kehilangan kemampuan dasar berjalan, berbicara, bahkan makan sendiri. Dok, apakah ada cara sederhana agar mandi tetap aman? Ada. Sangat sederhana tapi sering diabaikan. Pertama, setelah bangun jangan langsung berdiri. Duduk dulu 2-3 menit di tepi ranjang. Kedua, minum segelas air putih suhu ruang. Ketiga, tunggu 15-20 menit sebelum mandi. Baru gunakan air hangat, suam bukan panas berlebihan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hanya dengan menunda mandi beberapa menit kita bisa terhindar dari risiko stroke dan serangan jantung. Betul. Tubuh usia lanjut butuh waktu adaptasi. Jangan paksa dia seperti usia muda. Saya jadi ingat banyak orang bilang, mandi air dingin bikin awet muda. Itu benar, Dok? Untuk anak muda mungkin ya. Tapi untuk usia di atas 60, itu jebakan. Air dingin mendadak menyempitkan pembuluh darah. Tekanan darah melonjak. Jantung kaget. Bukan awet muda, malah pintu masuk ke UGD. Wah, ini bahaya sekali. Jadi kalau tetap ingin mandi dingin, Basahi tangan dan kaki dulu, masuk perlahan. Jangan langsung seluruh badan. Dan ingat, jangan lakukan setelah bangun atau setelah makan. Dok, saya penasaran. Apakah ada contoh nyata akibat mandi air dingin ini? Ada. Pak Hadi, 78 tahun dari Jakarta Timur. Ia membaca artikel bahwa mandi air dingin membuat awet muda. Setiap pagi beliau mandi air dingin langsung setelah bangun. Suatu hari begitu siraman pertama, dada terasa sesak, pandangan kabur lalu pingsan. Diagnosa serangan jantung ringan dan stroke ringan sekaligus. Ya Allah, itu horor sekali. Jadi memang benar, kebiasaan yang terlihat sehat bisa berbalik jadi bom waktu. Benar. Karena itulah kita harus melawan kebiasaan lama yang tidak lagi cocok untuk usia emas. Dok, sebelum lanjut ke kebiasaan lain, saya mau tanya. Kalau orang tua sudah terlanjur punya tekanan darah tinggi, apakah mereka lebih berisiko? Sangat berisiko. Tekanan darah tinggi ibarat bom waktu. Air panas bisa mempercepat ledakan, air dingin bisa memicu lonjakan. Dua-duanya bisa mematikan. Jadi kuncinya bukan hanya mandi, tapi cara dan waktunya. Tepat sekali. Ingat, usia emas adalah masa penuh risiko, tapi juga bisa jadi masa penuh kebijaksanaan kalau kita mau mengubah kebiasaan. Dok, tadi kita sudah bahas mandi air panas dan air dingin. Saya jadi penasaran, kebiasaan mandi terlalu pagi sebelum sarapan, apakah itu juga berbahaya? Sangat berbahaya, Raka. Banyak orang tua bangga bilang, saya selalu bangun pukul 5 pagi langsung mandi, itu tanda disiplin. Padahal di jam itu tubuh sedang dalam kondisi paling rapuh. Loh, bukannya bangun pagi itu sehat? Bangun pagi memang baik, tapi langsung mandi tanpa asupan cairan atau makanan itu seperti menyalakan mesin tanpa bensin. Tubuh kita punya fenomena alami yang disebut morning surge, lonjakan hormon stres kortisol. Ini membuat tekanan darah otomatis naik. Jadi kalau tekanan darah sudah naik alami, ditambah mandi pagi, efeknya bisa fatal. Betul. Kombinasinya bisa memicu pingsan mendadak, stroke iskemik, atau bahkan serangan jantung. Saya pernah menangani Ibu Ratna usia 80 dari Semarang. Beliau terbiasa mandi pukul 5 pagi sebelum sarapan. Suatu pagi, setelah mandi tangan kanan, beliau mendadak lemas, mulut mencong, bicara tidak jelas. Itu stroke ringan hanya karena mandi terlalu pagi dalam kondisi perut kosong. Ya Allah. Jadi kebiasaan yang dianggap sehat ternyata bisa jadi ancaman. Betul. Karena itu solusinya sederhana, setelah bangun duduk dulu, minum segelas air putih, makan ringan seperti pisang, roti tawar, atau beberapa keping biskuit. Baru setelah itu sekitar pukul 7 atau 8 pagi boleh mandi.
Jadi kuncinya beri tubuh waktu adaptasi dan energi dulu. Tepat sekali. Tubuh usia lanjut tidak butuh disiplin kaku, tapi butuh kestabilan. Bapak Ibu, kalau ada yang masih suka mandi subuh sebelum makan, hati-hati. Jangan sampai kebiasaan itu membuat Anda kehilangan kemandirian. Raka, sekarang saya mau tanya. Bagaimana kondisi kamar mandi di rumah orang tuamu? Ada pegangan atau masih lantai licin biasa? Waduh, jujur dok, masih lantai keramik polos, kadang agak licin dan memang tidak ada pegangan. Nah, itu masalah besar. Banyak orang tua masuk rumah sakit bukan karena makanan atau penyakit kronis, tapi karena jatuh di kamar mandi. Masa sih dok? Sangat banyak kasus. Bayangkan, tekanan darah belum stabil masuk ke kamar mandi basah licin tanpa pegangan. Satu langkah salah langsung jatuh. Bagi orang muda mungkin hanya memar. Tapi, bagi lansia jatuh, bisa berarti pendarahan otak, stroke, atau patah tulang pinggul. Aduh, saya langsung ingat almarhum tetangga saya Pak Junaidi. Beliau jatuh di kamar mandi, dan sejak itu tidak bisa jalan normal lagi. Betul. Saya juga ingat kasus Pak Hasan, 82 tahun dari Bandung. Beliau tinggal sendiri. Suatu pagi, beliau tergelincir di kamar mandi, kepalanya terbentur lantai. 2 jam kemudian baru ditemukan tetangganya. Hasilnya, stroke ringan dan kehilangan kemampuan berjalan mandiri. Ya Allah, itu benar-benar tragedi. Dan yang menyakitkan semua itu bisa dicegah dengan hal sederhana, pasang pegangan di kamar mandi, gunakan sandal anti-selip, letakkan karpet karet, sediakan kursi mandi, pastikan pencahayaan cukup terang. Jadi bukan hanya soal air panas atau dingin, tapi juga soal keamanan fisik kamar mandi. Tepat. Jangan biarkan kamar mandi menjadi ranjau tersembunyi. Bapak Ibu coba bayangkan, satu jatuh kecil bisa membuat kita tidak bisa lagi pergi ke masjid, tidak bisa belanja di pasar, tidak bisa bercengkrama di alun-alun. Apa kita mau kehilangan itu semua hanya karena lantai licin? Jangan lindungi diri kita dengan cara sederhana. Jeda sebentar. Kamu yang nonton dari Makassar, Padang, Malang, atau desa kecil di Sulawesi Utara, tulis di komentar. Apakah kamar mandimu sudah ada pegangan dan alas anti-selip? Dan tulis juga, apakah kamu masih merasa, saya masih kuat? Karena itu pikiran berbahaya. Kekuatan sejati bukan soal otot, tapi soal kebijaksanaan menjaga diri. Dok, saya jadi ingin tanya. Banyak orang suka menutup rapat pintu kamar mandi, katanya biar privasi terjaga. Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya. Kamar mandi tanpa ventilasi bisa berubah jadi ruang penuh uap. Oksigen berkurang, otak kelaparan. Akibatnya kepala ringan, pandangan kabur, napas sesak. Saya pernah menangani Ibu Sri, 74 tahun dari Bekasi. Beliau sering pusing setelah mandi. Ternyata kamar mandinya kecil, tertutup tanpa ventilasi. Suatu hari beliau pingsan karena otak kekurangan oksigen. Waduh, saya jadi khawatir. Banyak kamar mandi di rumah-rumah Indonesia memang tanpa jendela. Solusinya jelas, buka jendela, kalau ada pasang exhaust fan, kalau perlu jangan mandi terlalu lama, biarkan pintu sedikit terbuka agar udara masuk. Jadi oksigen sama pentingnya dengan air dan sabun. Tepat sekali, ingat otak butuh oksigen setiap detik. Jangan biarkan ia kelaparan di kamar mandi. Dok, tadi kita sudah bahas soal ventilasi kamar mandi. Sekarang saya ingat, banyak orang habis sarapan langsung mandi. Praktis sih, tapi apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya, Raka. Setelah makan, tubuh otomatis mengalirkan lebih banyak darah ke lambung untuk membantu pencernaan. Kalau langsung mandi, terutama dengan air hangat, pembuluh darah kulit melebar, akibatnya aliran darah ke otak berkurang drastis. Jadi bisa bikin pusing. Bukan hanya pusing, bisa pingsan mendadak, stroke ringan, bahkan serangan jantung. Saya ingat kasus Bu Mariani, 77 tahun dari Surabaya. Beliau biasa sarapan oatmeal pukul 7 lalu langsung mandi. Suatu pagi suaminya mendengar suara jatuh. Ternyata Bu Mariani pingsan di kamar mandi, tidak sadar beberapa menit. Itu dia stroke ringan. Astagfirullah, hanya karena mandi setelah makan? Betul. Solusinya sederhana, tunggu 30-45 menit setelah makan. Gunakan waktu itu untuk duduk santai, minum air, membaca koran. Jangan terburu-buru masuk kamar mandi. Bapak Ibu dengar itu. Jangan biarkan perut kenyang jadi jalan pintas menuju ruang gawat darurat. Benar.
Tubuh usia lanjut butuh jeda, bukan kecepatan. Dok, ada satu kebiasaan lagi yang saya sering lihat. Orang tua suka mandi lama sambil berdiri. Katanya biar otot segar. Itu aman, Dok. Tidak aman. Berdiri terlalu lama di kamar mandi justru berbahaya. Otot kaki lansia sudah tidak sekuat dulu. Darah mudah berkumpul di kaki, aliran ke otak berkurang. Tambah air hangat, risiko pingsan semakin tinggi. Jadi berdiri lama malah memicu stroke. Bisa. Saya pernah menangani Pak Yono, 79 tahun, dari Pontianak. Beliau punya kebiasaan mandi, berdiri 15 sampai 20 menit. Suatu pagi beliau pingsan, ternyata ada stroke ringan akibat gumpalan darah di kaki. Wah, jadi benar-benar bahaya tersembunyi. Solusi: gunakan kursi mandi. Jangan gengsi, lebih baik duduk dan aman daripada jatuh dan kehilangan kemandirian. Kalau tetap ingin berdiri, usahakan bergerak ringan, jangan diam di satu posisi. Bapak Ibu, jangan biarkan harga diri mengalahkan logika. Kursi mandi bukan tanda lemah tapi tanda bijak. Setuju? Kebijaksanaan jauh lebih mulia daripada gengsi. Dok, saya juga sering lihat orang membungkuk cepat ambil sabun atau memutar badan terlalu tiba-tiba. Kadang langsung pusing. Itu berbahaya juga. Sangat berbahaya. Gerakan mendadak membuat tekanan darah turun, tiba-tiba otak butuh waktu menyesuaikan. Di lantai licin, risiko jatuh dan stroke sangat tinggi. Saya ingat Ibu Yati, 76 tahun, dari Malang. Beliau membungkuk cepat ambil botol sampo, seketika pandangan gelap jatuh dan terkena stroke ringan. Jadi solusinya bagaimana, Dok? Pastikan semua perlengkapan mandi ada dalam jangkauan. Jangan taruh sabun atau handuk terlalu rendah. Lakukan gerakan perlahan, jangan terburu-buru. Kalau merasa pusing, segera duduk atau pegang pegangan. Bapak Ibu, ini pesan penting. Jangan biarkan satu gerakan terburu-buru menghancurkan masa tua Anda. Tepat sekali. Usia emas bukan waktunya buru-buru, tapi waktunya tenang dan hati-hati. Dok, ada kebiasaan terakhir yang juga sering saya dengar, mandi setelah minum obat. Banyak yang bilang tidak masalah. Betul, Dok? Itu kesalahpahaman besar. Obat-obatan tertentu seperti obat tekanan darah, diuretik, atau penenang bisa membuat tekanan darah turun atau tubuh lemas. Kalau langsung mandi, apalagi dengan air hangat, risiko pingsan meningkat. Jadi bisa berbahaya sekali ya? Sangat. Karena itu selalu konsultasikan dengan dokter soal waktu minum obat dan waktu mandi. Dengarkan sinyal tubuh. Jangan paksakan mandi kalau merasa lemas atau pusing. Jadi ternyata 9 kebiasaan mandi ini bukan sepele, tapi bisa memutuskan apakah seseorang tetap mandiri atau terbaring tak berdaya. Tepat sekali. Kamar mandi bisa jadi sahabat, bisa juga jadi musuh. Semua tergantung kebijaksanaan kita. Dok, dari tadi kita bicara soal bahaya. Saya jadi ingin tahu apakah ada jebakan yang justru bisa jadi penyelamat. Maksud saya makanan atau kebiasaan sederhana yang ternyata bisa melindungi kita. Ada, Raka. Justru seringkali yang sederhana, yang kita anggap sepele, itu yang menyelamatkan. Misalnya tempe. Banyak orang pikir tempe hanya makanan kampung, makanan murah. Tapi tempe itu kaya protein nabati, membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Wah, jadi tempe bukan sekadar teman sambal. Betul, kalau dikukus atau ditumis ringan, tempe bisa membantu lansia tetap sehat. Lalu ada pisang. Murah, mudah dicari di pasar, tapi sangat kaya kalium. Kalium ini bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah. Saya jadi ingat ibu saya suka sekali pisang Ambon dari pasar dekat rumah. Jadi sebenarnya itu bukan sekadar camilan ya. Tepat. Dan jangan lupakan air kelapa. Banyak yang pikir air kelapa hanya untuk menyegarkan di pantai atau setelah olahraga. Padahal air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah pada sebagian orang, sekaligus mencegah dehidrasi. Jadi kalau pagi hari minum segelas air kelapa, makan pisang ditambah tempe kukus, itu sudah jadi ramuan emas untuk lansia. Betul sekali. Tidak mahal, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan cocok dengan lidah Indonesia. Bapak Ibu, kita sering mencari makanan mahal suplemen impor. Padahal jawabannya ada di dapur kita sendiri. Itulah yang saya sebut jebakan baik. Kita kira biasa saja, tapi ternyata penyelamat.
Dok, boleh saya tanya balik, kalau pasien lansia tidak mau makan tempe atau buah, apakah itu masalah besar? Masalah besar sekali. Tanpa nutrisi seimbang tubuh makin rapuh. Saya sering membentak manja pasien saya. Kalau tidak mau makan tempe, mau makan obat terus seumur hidup, biasanya mereka tertawa, tapi akhirnya sadar. Hehe, keras tapi penuh kasih ya dok. Saya harus begitu. Karena kalau tidak tegas, mereka lupa bahwa setiap kebiasaan kecil menentukan apakah masa tua mereka bahagia atau penuh penderitaan. Jadi selain menghindari kebiasaan mandi berbahaya, kita juga bisa memperkuat tubuh dengan makanan sederhana seperti tempe pisang dan air kelapa. Tepat. Kesehatan bukan hanya menghindari bahaya, tapi juga membangun pertahanan. Dok, saya penasaran. Banyak orang bilang, umur sudah tua, mau sakit atau sehat sama saja. Apa pendapat dokter? Itu pemikiran salah. Usia tua bukan alasan untuk menyerah. Justru di usia emas kita harus menjaga diri agar tetap bisa salat berjamaah di masjid, jalan ke pasar bercanda dengan cucu. Bukankah itu yang membuat hidup bermakna? Betul sekali. Saya tidak bisa bayangkan orang tua saya hanya berbaring di ranjang tidak bisa melakukan apapun. Itu yang ingin saya cegah. Saya ingin lansia Indonesia tetap mandiri, tetap berdaya, tetap bahagia. Bapak Ibu, kalau masih bersama kami tulis di komentar makanan apa yang paling sering Anda makan di rumah, tempe pisang atau air kelapa. Dan tulis juga apa kebiasaan mandi yang ingin Anda ubah mulai malam ini. Dok, saya rasa pesan utama kita jelas, jangan biarkan kamar mandi jadi tempat berbahaya dan jangan remehkan makanan sederhana Indonesia. Tepat. Perubahan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Jadi mulai malam ini, kita janji ubah kebiasaan mandi, perbaiki pola makan, dan siapkan masa tua yang sehat. Saya tunggu janji itu di kolom komentar. Dok, dari semua cerita tadi, saya merinding membayangkan betapa rapuhnya tubuh di usia emas. Apakah benar satu kebiasaan kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang? Benar sekali, Raka. Saya sudah lihat terlalu banyak contoh. Ada pasien yang tadinya aktif rajin ke masjid, ikut pengajian, lalu jatuh sekali di kamar mandi. Setelah itu tidak bisa jalan, hanya duduk di kursi roda. Hidupnya berubah total, keluarganya pun ikut terbebani. Ya Allah, itu seperti mimpi buruk. Saya ingat betul seorang bapak bernama Pak Slamet, 71 tahun dari Yogyakarta. Beliau sangat mandiri, tiap pagi jalan kaki ke pasar. Suatu hari mandi terburu-buru dengan air panas langsung setelah bangun tidur. Tubuhnya ambruk, stroke ringan. Setelah itu beliau tidak bisa menulis lagi, padahal menulis puisi adalah hobinya. Hanya karena mandi terburu-buru. Ya, satu kebiasaan yang dianggap remeh bisa mencabut kebahagiaan seumur hidup. Bapak Ibu, apakah Anda rela kehilangan kemampuan sederhana seperti menyuap nasi sendiri hanya karena mandi tidak hati-hati? Jangan pernah rela hidup di usia emas, harus dijalani dengan martabat, bukan dengan ketergantungan. Dok, kadang orang tua suka bilang, saya tidak mau merepotkan anak-anak. Tapi justru kebiasaan mereka sendiri yang bisa membuat mereka jadi beban. Tepat. Karena itu saya selalu bilang, kalau sayang anak, kalau sayang cucu, jaga diri. Jangan buat mereka harus mengganti popok Anda di usia tua hanya karena Anda tidak mau mengubah kebiasaan kecil. Waduh, itu menohok sekali, Dok. Memang harus menohok. Karena kalau tidak, orang akan terus merasa saya masih kuat, saya masih muda. Padahal tubuh sudah memberi tanda. Bapak Ibu, mari berhenti menipu diri sendiri. Usia 60-70 bukan lagi usia eksperimen. Ini usia menjaga keseimbangan. Setuju. Dan jangan salah, menjaga diri bukan berarti kehilangan kebahagiaan. Justru sebaliknya, dengan tubuh sehat, Anda masih bisa ikut jalan-jalan keluarga, masih bisa hadir di pernikahan cucu, masih bisa berdoa dengan tenang. Jadi kuncinya ada pada kebiasaan sederhana, duduk dulu sebelum mandi, minum air putih, pilih suhu air hangat, jangan mandi langsung setelah makan atau bangun, dan siapkan kamar mandi yang aman. Betul. Sederhana tapi menyelamatkan. Dok, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara meyakinkan orang tua yang keras kepala, yang tidak mau mengubah kebiasaan? Saya biasanya bertanya balik, mau tetap jalan ke masjid atau mau digendong ke rumah sakit? Pertanyaan itu membuat mereka berpikir, karena pada akhirnya pilihan ada di tangan mereka.
Hehe, itu pertanyaan yang menusuk hati, Dok. Harus menusuk karena konsekuensinya besar. Bapak Ibu tulis di komentar, apakah Anda pernah melihat tetangga atau saudara jatuh di kamar mandi? Bagikan ceritanya, supaya orang lain bisa belajar juga. Jangan lupa tulis juga kebiasaan mandi, apa yang mau Anda ubah mulai besok pagi. Dok, bolehkah saya simpulkan bahwa sebenarnya bukan mandi yang berbahaya, tapi cara kita mandi. Tepat sekali, mandi bisa jadi sumber kesegaran atau sumber bencana. Semua tergantung kebijaksanaan kita. Jadi, pesan utama malam ini, jangan biarkan kamar mandi merampas kebebasan Anda. Benar. Ubahlah kebiasaan kecil hari ini, nikmati kemandirian lebih lama. Bapak Ibu, kita sudah membongkar satu persatu 9 kebiasaan mandi yang diam-diam berbahaya. Dari air panas, air dingin mandi terlalu pagi, lantai licin, kamar mandi, pengap mandi, setelah makan berdiri terlalu lama, gerakan mendadak, hingga mandi setelah minum obat. Semua itu bisa jadi pintu masuk stroke, serangan jantung, atau pingsan mendadak. Betul, Raka. Dan semua bisa dicegah. Itu yang membuat saya selalu bersemangat memberi edukasi. Karena penderitaan lansia sebenarnya bukan takdir, tapi sering akibat kecerobohan. Bayangkan, satu kebiasaan sederhana bisa menentukan apakah kita tetap berjalan ke masjid atau harus digendong ke rumah sakit. Atau apakah kita bisa bercanda dengan cucu di alun-alun atau hanya menatap mereka dari kursi roda? Saya merinding, Dok, karena ini bukan sekadar teori. Ini nyata di sekitar kita. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien menyesal. Ada yang bilang seandainya dulu saya mau mendengarkan saya, tidak akan kehilangan tangan kanan saya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Bapak Ibu, apakah kita mau menunggu sampai penyesalan itu datang? Jangan tunggu jatuh dulu, jangan tunggu stroke dulu. Bertindaklah sekarang. Dok, bolehkah saya tanya terakhir? Kalau hanya boleh memilih satu kebiasaan yang paling penting diubah, apa itu? Kalau saya harus pilih, saya akan katakan beri tubuh waktu adaptasi setelah bangun. Duduk dulu minum air putih, jangan langsung mandi. Itu dasar yang akan melindungi semua sistem tubuh. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jangan tergesa-gesa. Usia Mas butuh jeda, butuh kelembutan, butuh kesabaran. Dan jangan lupa, lengkapi dengan makanan sederhana, penuh manfaat tempe pisang dan air kelapa. Kita kira makanan kampung ternyata perisai kesehatan. Jadi sebenarnya rahasia panjang umur sehat ada di dapur dan kamar mandi kita sendiri. Tepat sekali. Tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang rumit. Perubahan kecil setiap hari sudah cukup. Bapak Ibu, sekarang saatnya bertindak. Jangan tunda sampai besok. Pasang pegangan di kamar mandi malam ini juga. Siapkan sandal anti-selip. Besok pagi jangan langsung mandi setelah bangun. Ubah kebiasaan Anda mulai sekarang. Tulis di komentar janji Anda. Katakan, saya siap mengubah kebiasaan mandi saya. Saya ingin baca dan doakan setiap komentar. Karena kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga hadiah terbesar untuk anak dan cucu kita. Betul. Bayangkan wajah cucu yang tersenyum karena kakek neneknya masih bisa menemaninya bermain. Bukankah itu jauh lebih indah daripada obat dan rumah sakit? Bapak Ibu, pilihlah masa tua yang bermartabat, bukan masa tua yang terikat. Dan ingat, jangan pernah remehkan kamar mandi. Ia bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh. Semuanya tergantung pada kebijaksanaan Anda. Terima kasih banyak, Dok, atas semua pencerahannya malam ini. Sama-sama, Raka. Semoga pesan ini sampai ke hati semua penonton. Bapak Ibu jangan lupa tulis komentar Anda dari kota mana, usia berapa, dan kebiasaan mandi apa yang akan Anda ubah mulai hari ini. Saya benar-benar ingin kenal lebih dekat. Semua komentar akan saya baca dan usahakan balas satu persatu. Jeda sebentar, pastikan Anda bagikan video ini ke saudara tetangga atau teman seumuran. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang sama. Baiklah, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang berkah untuk semua orang tua Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.